Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Suara saya ini sudah bisa didengar, teman-teman. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kalau sudah bisa didengar. Mudah-mudahan ya, ini saya berharap tidak terjadi error lagi. Sebelum mulai, seperti biasa, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 ya. Jadi bab 2 ini mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier. Pada hari ini saja, jadi bab 2 ini nanti akan dihabiskan dalam waktu 3 kali pertemuan ya teman-teman. Rencananya pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan linier, kemudian pertemuan berikutnya mengenai pertidaksamaan linier, kemudian yang terakhir saya coba latihan soal. Jadi begitu ya. Baik, kalau begitu saya mulai dengan yang pertama. Ini adalah definisi dari persamaan linier. Kalau teman-teman mengetahui simbol ini ya, simbol ini adalah mengartikan adalah nilai mutlak. Jadi hasil dari nilai mutlak itu pasti selalu positif. Teman-teman pertama-tama harus mengerti mengenai definisi domain ya. Jadi X ini dalam matematika itu bisa dikatakan adalah domain. Jadi saya bisa katakan misalkan begini ya teman-teman, ada suatu fungsi fx. Nah, fungsi fx ini, nah ini x ini adalah bisa dikatakan dengan nama domain. Atau bisa disebut adalah daerah asal. Kemudian y ini adalah namanya kodomain. Atau bisa disebut dengan daerah hasil. Nah, dalam definisi nilai mutlak ini, saya mengapa ada syarat, dua syarat ini. Jadi nilai mutlak itu bisa mempunyai domain negatif dan bisa mempunyai domain positif. Ini domain positif, ini domain negatif. Saya kasih contoh ya. Jadi misalkan gini teman-teman, ini ada nilai mutlak min 5, maka hasilnya adalah 5. Jadi seperti itu. Jadi min 5 ini adalah namanya domain. Kemudian 5 ini adalah kodomain, jadi namanya daerah hasil ya. Jadi teman-teman bisa mengatakan ini ada daerah asal, ini adalah daerah hasil. Nah, jadi berapapun nilainya, jadi istilahnya berapapun nilainya, ini pasti akan selalu
hasilnya adalah positif kalau nilai mutlak. Jadi kalau diisi minus 10 maupun minus 1 itu pasti hasilnya positif. Sama artinya kalau misalkan diisi dengan 5 ya pasti hasilnya akan juga 5. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dari sini sudah paham belum mengenai nilai mutlak ya? Bisa dikasih tanggapan dari teman-teman. Sudah paham belum? Ini artinya adalah jika X lebih besar daripada 0, dan ini artinya jika X kurang dari 0. Jadi kalau ada sumbu apa namanya, bersamaan garis, ini bisa kita tuliskan 0. Jadi untuk jika X lebih besar daripada 0, ini ya hasilnya segini. Jadi semuanya yang setelah 0 ini adalah nilai positif. Kemudian kalau X kurang dari 0, maka yang sebelah kiri sini ya. Kalau X lebih besar daripada 0, itu yang sebelah kanan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dari sini sudah paham kah? Halo, sudah paham belum? Oke. Ya, terima kasih kalau sudah paham. Jadi mudah-mudahan ini dasar ya, dasar. Kemudian kalau sudah paham, saya lanjutkan mengenai definisi ke 2.2 ya. Yang disebut dengan persamaan linear satu variabel itu adalah didefinisikan sebagai AX plus B sama dengan 0. Jadi yang dinamakan variabel itu adalah X-nya ini teman-teman. X-nya ini adalah variabel. Jadi contoh aplikasi penerapan ini misalkan gini, ada 3X plus 5 sama dengan 0. Nah, X-nya ini adalah variabel, jadi namanya variabel. Kemudian koefisiennya ini adalah ini koefisien dari X yaitu A. Kemudian ini adalah konstanta ya. Konstanta itu tidak ada kaitannya dengan, jadi tidak membedakan koefisien dengan konstanta adalah koefisien itu bergantung terhadap variabel, sedangkan konstanta dia berdiri sendiri ya. Jadi konstanta itu berupa bilangan saja. Jadi bilangan bisa berupa bisa saya ganti 10, 5, 1, pokoknya bilangan saja. Bilangan tanpa diikuti dengan variabel. Jadi yang saya tekankan teman-teman jangan sampai terkecoh ya. X-nya ini adalah variabel ya, bukan perkalian ya. Jadi bisa dibedakan ya. Saya harap bisa dibedakan. Jangan sampai X-nya ini dianggap perkalian ya. Oke. Kalau begitu saya lanjut ya. Sudah paham belum ini? Halo teman-teman, ada yang ditanyakan dari definisi ini sebelum saya lanjutkan ke selanjutnya? Halo, sudah paham belum? Iya, jadi ada pertanyaan dari Mbak Imas ini, terus nggak dikasih tahu nilai X-nya itu berapa. Iya betul. Jadi ini adalah definisi awal. Jadi kalau kepingin tahu nilai X-nya bisa diteruskan gini teman-teman. Jadi 3X sama dengan minus 5. Ini kan 5-nya kan pindah ke kanan, ini kan positif 5-nya di kiri itu positif, kemudian pindah ke kanan dia jadi negatif, maka X-nya adalah sama dengan minus 5 per 3 gitu ya.
Jadi nanti akan terlihat. Jadi ini adalah definisi 2.2. 2.2 itu nanti akan terlihat hasil variabelnya pasti akan 1. Jelas karena variabelnya hanya 1, jadi yaitu variabel X. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah paham ya Mbak Imas. Halo Mbak Imas, ada yang ditanyakan lagi? Saya juga menambahkan juga ya, ini ada dengan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau misalkan A nya 0 ya otomatis variabelnya tidak ada toh. Kalau misalkan ininya A nya 0, maka variabel X nya otomatis hilang ya. Jadi makanya dengan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke ya, baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah persamaan linear dua variabel. Jadi yang membedakan dari sebelumnya adalah ini ada variabelnya ada dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Dan untuk menyelesaikan persamaan ini biasanya itu ada terdiri ya. Jadi terdiri dari dua variabel. Jadi sebelumnya saya kasih contoh ya kayak gini. Jadi contohnya misalkan saya bisa tulis 3x kemudian ditambah 5y sama ditambah dengan 7 sama dengan 0 ya. Di sini 3 ini sebagai A ya. 3 ini sebagai A, 5 ini sebagai B, kemudian 7 ini sebagai C. C yaitu adalah konstanta ya, yang saya sudah jelaskan tadi. Konstanta, namanya konstanta itu tidak ada kaitannya dengan variabel ya. Kemudian yang B namanya adalah koefisien. Koefisien itu kenapa disebut koefisien? Karena dia ada kaitannya dengan variabel. Variabel apa? Variabel Y ini ya. Ini ada yang menanyakan suara saya kurang banter ya, kurang keras ya. Yang lain bagaimana? Apakah suara saya kurang keras? Halo. Oh, keras ya. Baik. Mungkin berarti kalau begitu masalah dari ya. Jadi ini adalah masalah dari mohon maaf ya, dari saya kira mungkin dari speakernya dari Mbak Fitriani ya. Bisa dikencangkan mungkin Mbak Fitriani volumenya. Ya, baik. Kalau begitu saya lanjutkan ya. Jadi sudah jelas ya. Ini adalah yang disebut adalah persamaan linear dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini harus diselesaikan minimal dua persamaan ya. Jadi untuk mengetahui nilai X ini berapa ya, kan jadi pertanyaan, berapa sih nilai X ini? Jadi tanya berapa nilai Y nya ini. Nah, untuk menyelesaikan ini dibutuhkan dua persamaan. Jadi nggak bisa hanya satu persamaan ya teman-teman ya. Lain dengan satu variabel ini, kita bisa tahu nilai X nya ini cuma dari satu persamaan aja. Kan tinggal contohnya ini tadi 5 nya pindah ke kanan jadi negatif, jadi kita sudah tahu nilai X nya. Dan jadi permasalahan ini bagaimana nilai X nya kita nggak bisa tahu.
Bagaimana nilai y-nya kita tidak bisa tahu. Nah, untuk dapat mengetahui persamaan ini hasilnya, maka dibutuhkan 2 persamaan. Jadi nanti teman-teman bisa saya kasih contoh ya. Jadi kayak misalkan ini persamaan 1 begitu teman-teman ya. Misalkan begini. Ini persamaan 1. Kemudian ternyata ada persamaan 2 kayak gini, misalkan 6x plus 10y ya. Terus mohon maaf, ini misalkan saya ganti 15y plus 2 misalkan gini. Nah, ini baru bisa diselesaikan teman-teman. Ini baru bisa diselesaikan. Nanti penjelasannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi ini nanti yang dinamakan adalah sistem persamaan linier. Jadi ada kata sistem. Jadi nanti ini akan saya jelaskan. Tapi saya coba untuk menekankan arti dari definisi ini. Jadi definisi ini hanya bisa diselesaikan minimal oleh 2 persamaan ya teman-teman ya. Baik, sudah paham belum teman-teman? Loh, sudah paham belum? Halo, ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan kah? Oke. Baik, terima kasih. Sudah paham belum? Mbak Iin, kemudian Mbak Intan, Mbak Susi. Habis ini, setelah ini saya coba langsung contoh soal saja, jadi supaya enggak bingung ya. Baik. Oke. Mas Sapyu, Mbak Martince, Mbak Iva, kemudian Mbak Yunita, sudah paham belum? Ya. Oke. Sementara ini saya lanjutkan dulu ya. Baik. Saya lanjutkan dengan aplikasi dari yang saya jelaskan tadi. Ya, enggak apa-apa Mbak Intan. Biasanya memang kalau belum masuk ke soal memang agak jadi untuk biasanya kalau sudah mengerjakan contoh soal itu ada orang yang bisa lebih memahami. Jadi kita bisa kerjakan soal dulu ya, begini. Jadi yang soal yang pertama ini soal yang pertama ini diminta untuk buat tabel pasangan fungsi, kemudian gambarkanlah grafiknya ya. Saya kerjakan dulu yang pertama ya. Jadi fungsi berapakah nilai dari nilai mutlak X ya, nilai mutlak X. Baik, saya bisa tuliskan di sini ya. Ini saya bisa tuliskan gini, ini fungsinya ya. Fungsinya tadi fx sama dengan nilai mutlak X ya.
ya, ini nilai mutlak X ya. Ini bisa ditulis dengan nilai mutlak X. X ini adalah domainnya. Jadi domainnya itu yaitu bisa disebut domain itu ya terhadap sumbu X ini. Jadi sumbu X ini adalah domain. Jadi kata lain dari domain itu bisa dikatakan adalah sumbu X ini. Jadi sumbu X ini adalah domain. Kemudian Y ini adalah kodomain. Jadi dari hasilnya ini sumbu Y nya. Nah, bagaimana cara gambarnya? Kita isi ya. Kita isi pertama dengan kita uji ya. Apabila X nya sama dengan 0, ya, pertama kali berapakah nilai Y-nya? Nilai Y-nya itu ya hasil dari fx-nya ini ya, teman-teman ya. Ini bisa saya tulis Y-nya bisa saya tulis di sini ya. Berapa nilai Y-nya? Berarti kalau X-nya dimasukkan ke mohon maaf, 0-nya ini dimasukkan ke dalam nilai mutlak X, maka hasilnya otomatis akan 0 juga kan, teman-teman ya. Jadi saya boleh tulis 0 di sini juga ya. Kemudian berapa pasangan, jadi kita bisa tulis pasangan itu ya, berarti X, Y, berarti X-nya ini berapa, Y-nya ini berapa. Jadi bisa tulis 0,0. Nah, untuk mengetahui posisi gambarnya di mana titiknya. Nah, jadi ini ada sumbu X, 0 itu di mana, teman-teman ya, di sini kan. Kemudian Y ada sumbu Y itu yang berdiri tegak ini. 0-nya di mana, teman-teman? Ya di sini juga. Berarti koordinatnya yang pertama itu adalah di sini ya. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan, saya isi 1 gini ya. Maka hasilnya berapa? Kalau 1 otomatis Y-nya saya isi 1 X-nya di sini, teman-teman. Di dalam ini, di dalam nilai mutlak. Maka hasilnya nilai mutlak 1 itu hasilnya adalah juga 1. Dan kita bisa tulis pasangan titiknya adalah, maaf saya hapus, 1,1. Nah, posisinya di mana pada grafik? X-nya 1 ya, di sini ya, teman-teman. Kemudian Y-nya juga 1. Jadi kita hubungkan titik-titik ini. Kita dapat titiknya di sini ya. Jadi dari sini, dari titik min 1 sama dari 1 dan 1 ini. Jadi ketemu titik ini. Ya, baik. Saya coba gambar yang sebelah kirinya. Sebelah kirinya, jika X-nya min 1, berapa nilai Y-nya? Yang tadi saya jelaskan bahwa nilai mutlak pasti akan positif ya. Jadi nilai mutlak pasti akan positif. Maka hasilnya Y-nya akan pasti 1. Dan pasangan titiknya adalah min 1,1. Saya bisa tulis, saya bisa gambarkan grafiknya ini di sini. Jadi X-nya min 1 di sini, teman-teman. Di sini ya, min 1. Kemudian Y-nya 1. Jadi titiknya adalah di sini ya. Begini ya, teman-teman. Sama seperti ini, saya isi 2, maka hasilnya akan 2 ya. Kemudian titiknya akan 2,2 ya. 2,2 dan grafiknya adalah di sini ya. Ini bisa saya tarik garis gini, garis lurus. Ini juga bisa saya tarik garis lurus gini. Nah, ini saya coba masukkan min 2, hasilnya pasti akan 2 ya, karena nilai mutlak ya. Jadi saya bisa tulis min 2,2 ya. Kemudian titiknya bisa adalah di sini ya. Jadi ini min 2 kan ya.
Jadi min 2, 2 ya. Jadi titiknya adalah di sini. Gitu teman-teman. Dan seterusnya. Ini saya isi 3 ya. Ini juga 3. Maaf, ini saya isi min 3, ini 3. Kemudian hasilnya ini pasti akan 3 ya. Dan titiknya adalah min 3,3 ya. Min 3,3. Jadi ini adalah posisinya min 3 dan y-nya adalah 3. Jadi di sini teman-teman. Nah, ini juga 3. Kemudian pasangan titiknya adalah 3,3. Jadi titiknya adalah di sini ya. Dan ini bisa diteruskan tabelnya ini. Ini bisa diteruskan 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan ini kesininya, ke kirinya otomatis dari min 4, min 5 dan seterusnya. Dan dilihat dari polanya pasti akan gambarnya akan, grafiknya kan seperti ini. Ini akan terus sampai ke atas ya, seret ini. Oke. Dari sini sudah paham belum teman-teman? Halo, sudah paham belum? Ya, baik. Oh oke. Mas Sepyu, kira-kira apa yang ditanyakan ya dari gambar ini? Mungkin ada yang ditanyakan Mas Sepyu? Apa yang kurang paham? Ya, jadi mohon maaf ya Mas Sepyu, nanti lain kali kalau tanya bisa diketik ya. Jadi lain kali bisa diketik. Jadi yang saya sebutkan tadi, nilai mutlak itu hasilnya pasti positif ya. Jadi nggak mungkin negatif. Hasil adalah daerah hasil. Dari nilai mutlak itu pasti positif. Dan daerah asal yaitu domain itu bisa negatif, bisa positif. Jadi yang membedakan itu ya. Jadi di dalam nilai mutlak itu pasti akan positif. Begitu ya Mas Sepyu ya. Sudah paham belum? Halo Mas Sepyu. Halo, sudah paham belum? Oke, terima kasih. Oh, sudah paham. Kalau begitu saya coba contoh lain ya. Contoh lain dari kasus ini nilai mutlak. Jadi ini yang membedakan adalah ini ada angka 2-nya, jadi x min 2. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita coba kita aplikasikan kepada gambar ini. Jadi kita coba masukkan ini ke dalam tabel dan grafik. Jadi ini bisa saya hapus semua. Jadi begini. Oke, setelah ini kita tuliskan soalnya ya teman-teman ya. Jadi fx sama dengan nilai mutlak x min 2 ya, sama kayak tadi. Kita coba x nya ini ada 0 ya, kemudian berapakah nilai y-nya? Kalau teman-teman jadi saya tuliskan aja biar nggak bingung. Jadi fx ini kan bisa saya tulis gini kan teman-teman, y sama dengan, kan fx sama dengan y kan ya. Jadi saya bisa tulis gini ya,
Ini harusnya saya gini aja, saya tulis di sini aja. Oke, saya bisa tulis gini ya, X minus 2. Nah, apabila X nya 0, ya kita tinggal masukkan aja. X nya 0 kan ditulis gini, X nya 0 ya, kemudian dikurangi 2 dalam nilai mutlak ini ya. Nah, oke, kemudian Y nya setelah kita kerjakan, 0 dikurangi 2 berapa teman-teman? Jadi 0 kurangi 2 adalah 2 ya, min 2. Jadi 0 dikurangi 2 adalah min 2, dan hasil akhirnya adalah 2 ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah paham dari sini, kita bisa kembali lagi ke sini. Jika dimasukkan 0, maka efeknya adalah 2 ya. Oke, kemudian pasangan titiknya adalah 0,2 ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita coba kerjakan semua ya yang di tabel ini. Jadi kalau misalkan saya isi 1, jadi kita bisa langsung ya teman-teman ya. Jadi pelan-pelan. Jadi kita isi 1, maka kalau 1 dimasukkan X ke dalam X ini, maka hasilnya akan 1 dikurangi 2. Berapa teman-teman? 1 dikurangi 2 hasilnya adalah minus 1 ya. Nah, di dalam minus 1 ini, karena di dalamnya nilai mutlak, maka hasilnya akan 1 ya. Jelas ya teman-teman ya. Saya tulis lagi lah. Baik, saya tulis lagi. Ini misalkan Y nya, X nya kan 1 ya, mohon maaf, saya tulis lagi. Ini Y nya saya isi 1 kan, 1 begini, kemudian dikurangi 2 ini kan teman-teman, kemudian hasilnya 1 dikurangi 2 adalah minus 2 ya. Oh mohon maaf, minus berapa? Minus 1 begini ya teman-teman ya. Karena di dalam nilai mutlak, maka hasilnya adalah positif, jadi hasilnya adalah 1 ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini bisa saya tulis pasangannya adalah 1,1. Kemudian saya lanjut, ini minus 1 yang kiri. Berapa hasilnya? F nya saya tulis saja. Jadi misalkan Y nya ini gini, saya tulis lagi ya teman-teman ya. 1 di dalam nilai mutlak, minus 1 dikurangi dengan 2. Ini ya. Berapa teman-teman? Minus 1 dikurangi dengan 2. Berapa teman? Ya. Yang lain coba dijawab. Minus 1 dikurangi 2 berapa? Oke. Ya, betul. Jadi minus 1 dikurangi 2 adalah minus 3. Karena minus 3, maka hasilnya adalah 3 ya. Karena hasilnya 3, kita bisa tulis pasangannya adalah, pasangan untuk Y nya adalah 3. Jadi pasangannya adalah min 1,3. Begini ya. Oke, baik. Kalau begitu saya bisa tulis ini, saya bisa isi lagi ya. Ini 2. Kalau yang kanan ini 2, maka 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka Y nya adalah 0 ya. Kemudian hasilnya, pasangannya adalah 2,0. Begini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian saya isi 3, X nya 3. Maka kalau saya masukkan sini 3 nya, 3 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah 1.
1 di dalam nilai mutlak, hasilnya juga 1 juga. Jadi apa namanya, pasangan titiknya adalah 3,1 ya. Jadi pasangan titiknya adalah 3,1 ini ya teman-teman ya. Kemudian yang kiri kita bisa isi -2 ya. Ini -2, kalau saya masukkan ke sini x-nya, maka -2 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah berapa? Coba teman-teman dijawab. -2 dikurangi dengan 2 masih kurang tepat. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, betul. Jadi -2 dikurangi dengan 2 itu adalah minus 4 ya. Nah, minus 4 ini di dalam nilai mutlak, maka hasilnya akan positif juga. Maka saya bisa tulis 4. Dan pasangan titiknya adalah -2,4 ya. Ya. Sama seperti ini, -3. Kemudian saya masukkan ke dalam x-nya ini. Jadi -3 dikurangi dengan 2, maka hasilnya berapa? -5 ya. Baik. Betul, -5 karena di dalam nilai mutlak, maka hasilnya adalah 5 ya. Jadi titiknya adalah -3,5. Nah, saya coba masukkan ke dalam gambar. Yang pertama, mohon maaf, masukkan ke dalam grafik ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah x-nya 0, y-nya 2. Jika x-nya 0 di sini, y-nya 2 di sini ya. X-nya 0 kan ini ya teman-teman ya. Terhadap sumbu x, x-nya di sini. Posisi 0 kan di sini ya. Kemudian terhadap sumbu y, di sini. Y-nya 2 yang ini ya. Y-nya 2, maka titiknya adalah di sini ya. Oke. Kemudian yang ini 1,1. Halo. Suara saya sudah jelas belum? Yang lain? Yang lain sudah jelas belum? Oh, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Mbak Yunita sudah suaranya sudah kedengaran lagi ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian 1,1 di mana teman-teman? Yang ini ya, yang ini ya, 1,1. Jadi 1, x-nya 1, y-nya 1. Jadi di sini ya. Posisinya di sini teman-teman. Jadi posisinya di sini teman-teman. Ya, mudah-mudahan Mbak Yunita, saya harap semoga bisa segera bisa ya suaranya. Karena yang lain sudah jelas, maksudnya sudah kedengaran, jadi begitu ya. Baik, kalau yang ini saya lanjut ya. Jadi 2.0 ya. Jika x-nya 2, y-nya 0, y-nya 0, maka saya bisa tulis gambarnya di sini ya, titiknya di sini ya. Karena sumbu x-nya ini di sini 2 dan y-nya 0-nya kan di sini ya. Saya hubungkan, maka titiknya adalah di sini ya. Ini untuk 2,0 ya. Jadi x-nya di sini kan 2 ya teman-teman ya. Y-nya sama dengan 0. 0-nya kan di sini ya. Jadi saya tarik garis ini, maka ketemunya adalah di sini. Kemudian untuk yang ini 3 ini 3, jika x-nya 3, y-nya 1, maka di sini ya teman-teman. Ini. Kemudian saya bergerak yang ke kiri. Kalau x-nya -1, y-nya berapa teman-teman? Y-nya 3. Jadi -1, y-nya 3. Di sini ya teman-teman ya.
jadi min 1, ini min 1 kan, kemudian y nya adalah 3, begitu ya. Kemudian yang kiri, x nya min 2, y nya 4, jadi saya bisa tulis di sini gini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang satunya lagi ini, jika x nya min 3, y nya 5, jadi bisa y nya 5 di sini ya teman-teman. Jadi saya bisa tarik sini. X nya berapa? X nya adalah 3, min 3 ya. Jadi saya bisa tarik di sini. Jadi titiknya adalah di sini. Dan dari gambar ini kelihatan bahwa polanya adalah begini. Saya bisa tarik garis ini. Dan saya bisa tarik ke sini. Dan ini pasti akan sama. Jadi yang membedakan tadi jika ada duanya dia bergeser, jadi sudutnya ini karena tadi kalau nggak ada duanya kan tadi dia dari 0 dari sini, tapi puncaknya kan di sini di 0 ini. Kemudian karena ada min 2 nya dia bergeser begini ya. Baik, dari sini adakah pertanyaan teman-teman? Sudah paham belum? Jadi cara ngerjakannya kayak gitu ya. Jadi untuk nilai mutlak teman-teman bisa menguji. Jadi kalau misalkan gambarlah fungsi grafik, fungsi ini ya terhadap grafik ya. Kalau misalnya teman-teman diminta untuk menggambar, maka teman-teman bisa caranya bisa dengan cara menguji ini satu persatu. Caranya begini ya, misalnya ada soal kayak gitu ya. Jadi misalkan ada soal, buatlah tabel pasangan fungsi, kemudian gambarlah grafik gitu ya. Jadi teman-teman bisa dengan cara mengerjakannya dengan cara seperti ini. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Sudah paham belum? Saya tanya satu persatu ya. Mbak Iin, sudah paham belum? Halo Mbak Iin. Kemudian Mas Sepyu, Mbak Intan, Mbak Susi, Mbak Erna, kemudian Mbak Imas. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, baik, alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi caranya untuk menggambar grafik. Nanti saya akan beritahu cara lain selain cara seperti ini ya. Saya akan beritahu cara lain untuk cara seperti ini. Mohon maaf, saya akan beri cara lain untuk kasus menggambar grafik ya. Cara ini khusus untuk menggambar grafik dengan fungsinya berupa nilai mutlak ya. Kalau fungsinya teman-teman lihat dalam nilai mutlak, teman-teman pakai cara ini aja, jadi paling gampang. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ke soal nomor 2. Ini juga disuruh gambar grafik. Nah, gambar grafik ini dia tidak ada nilai mutlaknya ya. Jadi tidak ada nilai mutlaknya. Jadi saya akan beritahu cara untuk menggambar grafik apabila tidak ada nilai mutlaknya. Jadi cara paling mudah. Begitu ya teman-teman ya. Yang pertama, soal pertama ini ya. Jadi dikatakan bahwa 5x min 3y sama dengan 7. Saya bisa tuliskan di sini.
Jadi oke, saya bisa tuliskan di sini. Saya lihat dulu soalnya tadi. Ini ya, 5x min 3y sama dengan 7. 5x min 3y sama dengan 7 ya. Sama dengan 7. Oke. Jadi soalnya adalah 5x min 3y sama dengan 7. Oke. Langkah pertama, kita bisa menguji berapa nilai y apabila nilai x nya sama dengan 0. Jadi apabila x nya sama dengan 0, maka bisa misal misalnya x nya sama dengan 0, maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini ya. Kita bisa masukkan persamaan ini ke dalam persamaan ini. Kita bisa tulis lagi 5 dikalikan dengan 0 ya, karena x nya 0 ya. Kemudian kita tulis lagi y nya tetap seperti semula, nggak saya ubah. Ini ya, sama dengan 7. Nah, kita kerjakan 5 kali 0 sama dengan 0 ya. Kemudian 3y min 3y sama dengan 7. Begini. Oke, kalau sudah, kita bisa pindahkan ya. Teman-teman harus paham dulu ini untuk memindahkannya. Jadi untuk memindahkannya y-nya ini ke kanan, apabila ini dalam berupa perkalian, ini karena perkalian ya, 3 kali y ini 3y ini bisa berarti 3 kali y ya. Jadi karena perkalian, maka untuk memindahkannya teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Jadi kalau perkalian, kiri perkalian untuk dipindah ke kanan, dia jadi pembagian ya. Jadi karena jadi pembagian, maka ini adalah 7/3. Dan jangan lupa ini ada minusnya ya. Ada minusnya. Jadi ini saya tulis prosedurnya saja. Jadi kenapa bisa begitu ya. Jadi saya tulis pelan-pelan aja. Jadi saya tulis lagi ini ya, teman-teman. Biar teman-teman lebih paham lagi. Kan bisa saya tulis gini ya, teman-teman ya. Oke. Prosedur pertama dikalikan dengan minus 1 ya, dikalikan dengan minus 1. Yang kiri dikalikan dengan minus 1, yang kanan harus dikalikan dengan minus 1. Jadi kalau yang kiri dikalikan minus 1 berapa teman-teman? 3y ya. Yang kanan dikalikan dengan minus 1 berapa teman-teman? Sama dengan minus 7 ya. Oke. Kalau sudah sampai sini, prosedur yang kedua adalah gimana cara memindahkan 3, yaitu dikalikan dengan berapa teman-teman? Dikalikan dengan sepertiga ya. Jadi karena dikalikan dengan sepertiga, yang kiri dikalikan sepertiga berapa teman-teman? Kalau dikalikan sepertiga, berarti 1 kan?
3 dikalikan sepertiga kan 1, berarti saya bisa tulis Y kan, ini. Kemudian yang kanan juga harus adil, jadi yang kiri dikalikan dengan sepertiga, yang kanan juga harus dikalikan dengan sepertiga. Jadi yang kanan kalau dikalikan dengan sepertiga adalah 7/3. Jadi Y nya ketemu 7/3. Oke, fix ya. Jadi jika X nya sama dengan 0, maka ketemu Y nya sama dengan 7/3. Oke, baik, dari sini kalau sudah paham, saya misalkan lagi, misalkan saya balik, misalkan Y nya yang sama dengan 0. Nah, Y nya yang sama dengan 0, berapakah nilai X nya teman-teman? Saya tulis lagi kayak tadi, jadi 5X. Ini karena Y nya yang sama dengan 0, X nya tetap. Kemudian ini Y nya bisa saya masukkan nilai 0 ya teman-teman ya, sama dengan 7 begini. Oke, kalau sudah sampai sini, sudah paham, saya bisa tulis gini, 5X dikurangi dengan 0, karena 3 kali 0 sama dengan 0, sama dengan 7. Ini ya teman-teman ya. Kemudian saya tulis gini, karena 0 saya tulis lagi gini biar nggak bingung. Ini ya. Oke, kalau sudah paham dari sini, prosedur pertama gimana caranya untuk oke, Mbak Fitriani ya. Ya mudah-mudahan ya, saya harap bisa kembali lagi, suara sinyalnya bisa bagus lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi gimana caranya untuk dapat X? Jadi saya terangkan tadi, yang kiri dibagi ketemu supaya sama dengan X, jadi yang kiri dibagi dengan yang kiri dikalikan dengan 1/5, yang kanan juga harus dikalikan dengan 1/5 ya. Jadi yang kiri dikalikan 1/5, yang kanan dikalikan 1/5, maka yang kiri dikalikan 1/5 hasilnya adalah X, yang kanan dikalikan 1/5 adalah sama dengan 7/5. Oke, baik, kalau sudah ketemu, jika Y nya sama dengan 0, X nya sama dengan 7/5. Nah, kalau sudah seperti ini, saya bisa gambarkan grafiknya teman-teman. Grafiknya seperti, nah, saya bisa gambar grafik ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sumbu X, misalkan gini. Ini adalah sumbu Y. Nah, kemudian tadi berapa nilainya? Jika X nya sama dengan 0, Y nya sama dengan minus 7/3 ya. 0 sama dengan, Y nya sama dengan minus 7/3. Ingat-ingat ya. Jadi jika X nya 0, Y nya minus 7/3. Nah, jika X nya 0, Y nya sama dengan minus 7/3. Ini 0, Y nya sama dengan, teman-teman bisa nulis di sini ya, terserah. Jadi untuk gambarnya lebih besar aja ya. Kalau 7/3 posisinya kira-kira di mana? Kira-kira posisi, karena minus ya, karena minus di bawah pasti ya. Ini ada -1, ini ada -2, ini adalah -3. Nah, posisi -7/3 di mana teman-teman? Posisinya
adalah pasti di sini. Ya, di sini adalah posisi dari min 7/3 di antara 2 dan 3. Kenapa? Karena kalau kita bagi 7 dibagi 3 berapa teman-teman? 7 dibagi 3 sama dengan 2, dapat 2 kan? 2 lebih sepertiga kan ya? 2 lebih sepertiga, maka hasilnya titiknya pasti di antara 2 dan 3. Jadi saya bisa gambar titik di sini ya, titik besar di sini ya. Oke. Kalau sudah paham, ini saya tulis ini sumbu Y, ini adalah sumbu X. Oke. Kemudian yang tadi, satunya tadi, jika Y nya sama dengan 0, X nya sama dengan 7/5. Oke. Jika X nya sama dengan 0, jika Y nya sama dengan 0, X nya 7/5. Jika Y nya sama dengan 0, berarti Y nya sama dengan 0 kan di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian X nya 7/5. Jadi 7/5 kira-kira di mana teman-teman? 7/5 adalah 1, sekian ya. Jadi 7/5 adalah 1, sekian. Jadi nggak sampai 2 kan dia nggak sampai 2, karena 7 dibagi 5 itu dapatnya adalah 1, 2/5. Jadi 1 lebih. Jadi posisinya di sini, dan titiknya saya bisa titik di sini ya, karena Y nya sama dengan 0, X nya sama dengan 7/3. Kemudian saya bisa tarik garis seperti ini. Saya bisa tarik garis lurus ini. Oke. Jadi jawabannya grafik dari persamaan fungsi yang tadi, soalnya tadi, jadi soalnya nomor berapa ya? Oh, yang ini, slide ini. Oke. Jadi grafik dari fungsi 5x min 3y sama dengan 7 adalah yang ini ya. 5x min 3y sama dengan 7. Grafiknya adalah garis lurus ini ya. Oke. Dari sini teman-teman ada pertanyaan? Sudah paham belum? Halo. Mohon maaf, ini gambarnya saya kurang baik ya. Saya minta maaf gambar ini. Mudah-mudahan bisa jelas. Teman-teman yang lain, yang saya jelaskan tadi sudah paham belum? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Yang lain, jadi garis ini adalah garis lurus ya. Ini adalah garis lurus dari titik ini adalah titik 7/5. 7/5 kan posisinya di sini. Ini di sini teman-teman, posisi 7/5 di antara 1 dan 2. Dan yang satunya adalah minus 7/3. Ini adalah 7/3 minus 7/3 ya. Iya, enggak apa-apa Mbak Karmila, silakan. Iya. Yang lain ada pertanyaan? Sudah paham belum? Mbak Susi, Mbak Yunita, halo. Kemudian Mbak Iin, Mbak Erna, kemudian Mbak Imas,
Mbak Imas? Sudah paham belum Mbak Imas? Halo. Kemudian Mbak Fitriani alhamdulillah sudah paham ya. Terus kemudian Mbak Saryani, kemudian Mbak Iva sudah paham belum? Halo. Kemudian ini Mbak Martinja, bagaimana? Ada pertanyaan? Ada yang masih kurang paham? Jadi prosedurnya ya, saya ulangi. Prosedurnya saya ulangi lagi. Pertama, kita misalkan. Jadi kita misalkan X-nya sama dengan 0. Maka kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya ketemu min 7/3. Jadi saya bisa tulis gini ya, 0, minus 7/3 begini ya teman-teman ya. Nah untuk yang ini kita bisa tulis titiknya adalah 7/5, 0 ya. Jadi ada dua titik. Jadi titik ini saya gambarkan tadi yang seperti ini. Yang ini titik pertama, ini titik pertama, ini adalah titik yang kedua yang ini. Oke. Halo Mbak Martinja, ada pertanyaan? Baik, kalau sudah ada pertanyaan, saya coba untuk contoh satu soal lagi ya. Jadi saya coba untuk satu soal lagi untuk menggambar grafik. Ini slide-nya harusnya saya desain lebih baik lagi ya. Jadi enggak. Baik, soal yang kedua adalah jika Y sama dengan 1/3 min 5x ya. Jadi soal yang kedua adalah ini. Jadi kita bisa buat permisalan lagi yang kayak tadi. Jadi kita buat permisalan lagi kayak tadi. Jika soalnya adalah Y sama dengan 1/3 minus, mohon maaf ini saya tulis lagi, Y sama dengan 1/3 dikurangi dengan 5x. Nah yang pertama tadi, jika cara ngajakannya ya, jika x nya sama dengan 0, jika x nya sama dengan 0 berapa? Jika x nya sama dengan 0, maka kita bisa masukkan persamaan ini ya. Jika x nya sama dengan, maka y sama dengan 1/3, maaf 3 nya ini kurang bagus, jadi 1/3 dikurangi dengan 5 dalam kurung x nya adalah 0 ya. Gini ya teman-teman ya. Baik, karena ini x nya 0, maka kita bisa tuliskan lagi y nya sama dengan 1/3. Oke, jadi didapat titiknya adalah 0,1/3.
Jadi ini ada titik pertama ya. Titik pertama adalah 0,1 per 3. Sekarang titik kedua. Titik kedua jika Y-nya sama dengan 0, maka saya tulis lagi ya. Jika Y-nya sama dengan 0, kita tulis saja Y-nya sama dengan 0. Kan ini Y-nya 0 ya. Jadi 0 sama dengan 1 per 3 dikurangi dengan 5x. Ini ya. Oke, kalau sudah sampai sini, saya bisa pindahkan ini 5x ke kiri ya. Ini kan di kanan ya. Kita pindahkan 5x ini ke kiri. Karena untuk memindahkan, karena dipindahkan, jadi karena ini negatif, maka hasil pemindahannya adalah positif. Maka bisa saya tulis 5x sama dengan 1 per 3 begini ya. Ini ya teman-teman ya. Kemudian saya bisa kerjakan bahwa yang tadi, jika saya tulis lagi, jika yang kiri dikalikan dengan 1/5, yang kanan harus dikalikan dengan 1/5. 1/5 dari mana ya, supaya x nya ini ketemu ya. Jadi yang kiri harus dikalikan dengan 1/5, yang kanan juga harus dikalikan dengan 1/5. Maka kita bisa ketemu bahwa x nya sama dengan 1 per 15. Oke. Jadi titiknya adalah 1 per 15, 0 gini ya teman-teman ya. Jadi ada dua titik. Yang pertama adalah titiknya adalah 0,1 per 3. Titik yang kedua adalah 1/15, 0. Kemudian saya terapkan pada grafik ini. Jadi saya bisa tulis tulisan lagi. Jadi saya bisa tuliskan yang pertama, jadi yang pertama adalah karena ini seper semua ya, jadi saya bisa tulis beginilah. Jadi saya bisa lebih besar lagi aja, biar jadi satunya di sini ya, 1, kemudian ini 2 di sini ya, kemudian ini bisa saya tulis ini -1 di sini ya, ini saya bisa tulis gini, kemudian ini satunya di sini, kemudian ini -1 yang atas. Maaf, saya hapus dulu. Waduh, mohon maaf. Jadi saya tarik garis lagi. Oke. Saya tuliskan di sini adalah 1 ya. Karena titik pertama adalah 0,1 per 3, otomatis 1 per 3 kan posisinya di tengah-tengah antara 0 sampai 1. Jadi titik pertama adalah posisinya di mana teman-teman? Jadi x nya di sini, x nya 0 kan ya, y nya 1 per 3. Nah, dan 1 per 3 itu posisinya kira-kira kurang dari setengah, kan setengah itu otomatis kan di sini teman-teman. Kalau setengah kan di sini. Jadi kalau 1/3 otomatis lebih kecil dari setengah. Jadi posisinya di sini, kira-kira di sini. Jadi 1/3 di sini ya. Jadi saya bisa di sini titik di sini. Kemudian titik kedua adalah min
mohon maaf 1/15,0. Jadi 1/15,0. Jadi 1/15 perkiraan di sini dan i-nya 0, jadi begini. Dan saya bisa tarik garis seperti ini gambarnya. Ini sangat 1/15 ini sebenarnya mendekati 0 sekali ya. Jadi begini ya gambarnya jadi ya. Oke. Ini 1/15. 1/15. Oke ya teman-teman, sudah paham? Ada pertanyaan? Halo teman-teman, ada pertanyaan belum? Oke, terima kasih. Ya, baik. Kalau sudah paham, saya bisa lanjutkan ya. Saya ingin lanjutkan yang ini mengenai soal cerita ya. Jadi soal cerita. Jadi soalnya ini seperti ini. Yang ini saja. Jadi mohon maaf, ini nanti sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 11 ya jadwalnya ya. Oke. Enggak. Jadi enggak, maksud saya saya takutnya nanti ketutup kelasnya. Jadi saya kira bisa lebih dari jam 11 ini ya. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan di sini ada soal cerita ya, cerita mengenai dari soal ini diharapkan bisa diaplikasikan ke dalam model persamaan ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya bisa misalkan ya, ayah, saya bisa misalkan ayah adalah A ya, saya bisa misalkan ayah adalah A. Kemudian anak perempuannya saya bisa tuliskan anak sama dengan B. Jadi ini kan ceritanya selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 26 tahun ya teman-teman ya. Jadi selisihnya antara ayah dan anaknya itu adalah 26. Jadi kalau saya bisa tulis persamaan matematikanya, yaitu selisih ayah, selisih umur ayah. Berarti selisih kan berarti ayah dikurangi dengan anak itu kan sebagai B, anak perempuannya kan sebagai B. Jadi A dikurangi B adalah sama dengan 26. Oke. Dari sini saya harap sudah paham ya. Kemudian kalimat kedua. Jadi ini adalah persamaan satu. Saya sebut persamaan satu. Ini mengartikan dari kalimat ini ya. Dari kalimat yang ini. Dari kalimat ini. Oke. Kemudian saya ingin membuat persamaan dari kalimat yang kedua. Sedangkan 5 tahun yang lalu umur keduanya adalah jumlah. Jadi sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 34. Jadi
saya bisa tulis gini teman-teman, 5 tahun yang lalu kan, jadi 5 tahun yang lalu dari umur ayah itu saya bisa tuliskan A dikurangi dengan 5 ya, ini ya teman-teman ya, begini. Kemudian jumlah umur keduanya ya, saya tulis tambah gini, anak perempuannya kita tulis B dikurangi dengan 5 karena 5 tahun yang lalu kan, ini ya teman-teman ya, sama dengan 34 ini ya. Oke, kalau sudah, ini adalah saya bisa sebut persamaan kedua gitu ya. Nah, jadi oh ya, mohon maaf. Oke. Iya 34. Oke, siap. Ini 34. Oke. Kemudian karena ini masih panjang sekali ya, saya sederhanakan nih. Jadi saya ingin sederhanakan. Saya ingin sederhanakan, ini adalah saya bisa tulis lagi ya teman-teman. Jadi A dikurangi dengan, saya jadikan 1 ya. Baik, begini. Saya tulis lagi di sini. Saya tulis lagi. Jadi saya sederhanakan A, jadi kurungnya saya hilangkan ya, ini kurungnya saya hilangkan, A minus 5, kemudian ditambah dengan B minus 5 sama dengan 34 ya. Oke, saya kelompokkan jadi 1. Jadi saya bisa tulis A ditambah dengan B ya, biar nggak bingung saya tulis lagi. Ini minus 5 dikurangi dengan minus 5 ya, sama dengan 34 ya. Oke, dari sini sudah paham belum? Kemudian A ditambah dengan B, karena min 5 dikurangi dengan min 5, maka hasilnya adalah minus berapa? Minus berapa teman-teman? Minus berapa? Halo? Ya, minus 10. Minus 10 sama dengan 34. Nah, setelah ini 10-nya ini pindah ke kanan. Jadi 34 ditambah dengan 10. Kenapa ditambah? Karena yang kiri ini kan kurang. Jadi kalau untuk pindah ke kanan maka diganti dijumlah. Jadi A plus B, sama dengan 44. Oke, jadi ada 2 persamaan ya teman-teman ya. Maaf, ini tulisannya. Jadi persamaan pertama adalah A minus B sama dengan 26. Persamaan yang kedua adalah A plus B sama dengan 44 ya. Oke, kalau sudah sampai sini saya bisa hapus ya teman-teman ya, ini ya. Saya bisa hapus
Jadi saya bisa hapus. Jadi yang pertama ini adalah saya ingin mensubstitusikan ya. Jadi persamaan 1, saya tulis lagi A minus B sama dengan 36. Kemudian oh iya ya, maaf 26. Jadi ini adalah 26. Siap. Jadi ini adalah 26. Saya lanjutkan ya. A sama dengan berapa? 26 plus B. Oke. Jadi A sama dengan 26 plus B. Ini dari persamaan 1 ya. Oke. Dari persamaan 1 kita dapat A sama dengan 26 plus B. Nah, tujuannya apa sih teman-teman? Jadi tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui berapa nilai A-nya dan berapa nilai B-nya ya. Untuk mengetahui itu kita harus substitusi. Jadi kita masukkan nilai A-nya ini ke dalam persamaan ini. Karena ini persamaan 2. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tuliskan lagi 26 plus B ya. Kita masukkan ke sini ya. Ditambah dengan B sama dengan 44 begini ya. Dari sini sudah paham belum teman-teman? Halo, sudah paham belum? Kenapa dimasukkan ke sini? Halo, teman-teman. Dari sampai sini sudah paham belum? Sebelum saya lanjutkan ya, dari sini sudah paham belum? Jadi ceritanya, oke, terima kasih. Jadi ceritanya yang ini adalah persamaan 1. Persamaan 1 kan kayak bentuknya kan kayak gini, tapi kita belum bisa menjadikan satu dengan persamaan ini, persamaan yang kedua. Maka solusinya adalah kita cari nilai A-nya dari persamaan 1. Jadi kita cari nilai A-nya dari persamaan 1, kita dapatkan A sama dengan 26 plus B. Nah, kita masukkan nilai A-nya ke dalam persamaan 2 sini. Itu namanya adalah substitusi ya. Jadi kita masukkan ke dalam sini, maka kita dapat 26 ditambah 2B sama dengan 44 ya. 2B dari mana? B ditambah dengan B ya. Oke, kalau sudah paham, saya bisa hapus ini ya teman-teman ya. Jadi saya bisa hapus ini. Kemudian saya lanjutkan ke sini ya teman-teman ya. Jadi 2B ya. Saya langsung pindah kanan aja ya. Jadi 44 dikurangi dengan 26. Dapat berapa teman-teman? 44 dikurangi 22, 44 dikurangi dengan 26. Dapat 18 ya. Jadi 2B sama dengan 18. B nya sama dengan 9 ya. Oke, kalau sudah ketemu B, berarti B itu adalah umur anak perempuannya. Jadi umur anak perempuannya ternyata 9 ya. Jadi umur anak perempuannya itu 9. Nah, dalam kasus ini teman-teman bisa milih berapa umur ayahnya. Jadi teman-teman bisa milih untuk bisa dimasukkan ke persamaan ini atau bisa dimasukkan ke persamaan ini. Jadi boleh salah satu dan jawabannya pasti sama. Jadi setelah kita dapat umur anaknya, maka kita butuh umur ayahnya. Umur ayahnya berapa? Baik,
Kita langsung masukkan persamaan ini ya teman-teman ya. Persamaan yang pertama ini ya. Jadi umur ayahnya adalah A sama dengan 26 plus B. B nya adalah 9 ya. Jadi sama dengan umur ayahnya ternyata 35. Oke. Jadi umur ayahnya adalah 35 dan umur anaknya adalah 9. Nah, sampai sini belum selesai ya teman-teman. Yang ditanyakan apa nih? Hitung umur ayah dan anaknya 2 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun yang akan datang, umur ayahnya adalah 37 dan umur anaknya adalah 11 ya. Jadi karena 2 tahun yang akan datang, 2 tahun lagi, maka umur ayahnya adalah sama dengan 37, sedangkan umur anaknya sama dengan 11. Baik, dari sini ada yang ditanyakan, teman-teman sudah paham belum? Halo. Oke, alhamdulillah sudah baik lagi. Jadi dari sini ada pertanyaan kah teman-teman? Halo. Jadi baik. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Saya sinyal internet saya juga kurang bagus. Jadi dari sini ada pertanyaan kah? Jadi 2 tahun lagi otomatis umur ayahnya adalah 37, kemudian umur anaknya adalah 11. Yang lain ada pertanyaan?
Halo, sudah paham? Iya, enggak apa-apa Mbak Linda. Iya, baik. Iya, mohon maaf ya Mbak Fitriani. Iya. Uh, dari sini ada pertanyaan? Halo, saya Mbak Fitriani sudah paham ya, alhamdulillah. Kemudian Mbak Intan bagaimana? Mbak Intan? Mbak Intan. Kemudian Mbak Saryani. Mbak Saryani. Sudah paham belum? Ya, baik. Kemudian Mbak Yunita. Mbak Yunita, halo. Mbak Ani, Mbak Iin, Mbak Susi, Mbak Martince, bagaimana Mbak Martince? Mbak Martince, halo. Mbak Iva, halo. Kemudian oke, halo. Oke, ya enggak apa-apa ya. Jadi pelan-pelan ya. Oh, begitu ya. Oke, ya. Nanti bisa diulangi lagi di video ya di YouTube ya. Mudah-mudahan bisa membantu di YouTube-nya nanti bisa paham. Kemudian saya kira ini adalah yang terakhir ya. Jadi soal yang terakhir ya, karena sudah ya, saya kira ini sudah yang terakhir. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan sebelum diakhiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari soal ini. Halo. Sebenarnya ini masih ada beberapa soal. Iya. Jadi sebenarnya ini masih ada beberapa soal ya teman-teman ya. Saya coba lihat dulu sih sebenarnya. Saya nanti saya lanjutkan ya. Jadi lebih baik saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi saya persiapkan ya. Jadi mohon maaf ini jadi saya persiapkan agar slide-nya lebih bagus lagi ya teman-teman. Jadi saya kira hari ini kurang baik slide-nya. Dan saya kira cukup ya. Jadi saya kira hari ini cukup dulu. Dan tidak ada tugas. Namun teman-teman bisa melihat soal saya ini yang belum saya bahas, nanti saya upload. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan soal yang belum saya bahas, nanti saya upload. Dan ini bukan tugas ya teman-teman, saya ingatkan bukan tugas. Karena ini juga sudah malam. Dan sampai ketemu besok ya teman-teman ya. Saya besok akan ngajar melalui langsung ya, tatap muka langsung jam 9:30 ya teman-teman ya. Jadi besok itu ya, jadi
Oke ya. Jadi besok itu saya akan membahas mengenai tugas kemarin. Tugas yang saya berikan itu saya bahas semuanya. Kemudian akan saya tambahkan beberapa soal-soal dari bab 1. Jadi besok saya harapkan bab 1 sudah matang ya. Jadi besok saya matangkan lagi bab 1. Jadi saya sampai besok saya matangkan lagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau yang nggak hadir bagaimana? Minimal kalau yang tidak hadir saya akan uploadkan pembahasan tugas kemarin. Jadi saya uploadkan tugas yang kemarin ya. Jadi saya kemarin kan ada berapa soal ya teman-teman ya, ada 6 soal 6 apa 7 ya, mohon maaf ya. Jadi ada beberapa soal kemarin ya tugasnya ya, itu saya akan upload pembahasannya besok. Jadi paling enggak teman-teman yang besok nggak bisa hadir bisa lihat langsung pembahasannya ya. Dan apabila ada pertanyaan bisa langsung chat ke saya. Jadi nanti insya Allah saya akan balas. Saya akan balas pertanyaan dari teman-teman. Iya baik. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Jadi saya bisa memaklumi juga untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir ya, saya bisa memaklumi. Kalau begitu saya akhiri ya teman-teman ya. Akhir kata saya minta maaf apabila ada kesalahan, yang terutama ini karena tadi ada terjadi beberapa error ya. Jadi sinyal saya kurang bagus. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan selamat beristirahat teman-teman, selamat beristirahat, selamat menyiapkan untuk besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.